dibaca, kita klik OK gitu ya. Nah, habis itu kita pilih tabelnya kan. Kita pilih tabel apa? DB table. Nah, di table selector kita pilih table apa yang mau dipilih. Kan kalau SQL kan banyak nih. Kita query dulu, tapi sebelum itu kita jalankan dulu prosesnya. Nah, kita filter. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait KNIME Analytics gitu ya. Di sesi sebelumnya, teman-teman melajari bagaimana dasar-dasar dari KNIME itu sendiri. Kayak, apa sih itu KNIME? Kenapa sih kita harus menggunakan KNIME gitu ya. Terus, workflow sederhananya seperti apa sih di KNIME itu sendiri gitu ya. Kita udah mempelajari di project pertama kita di KNIME sendiri, dan di sesi kali ini kita coba eksplorasi gitu deh, terkait data akses. Jadi, gimana sih kita sebenarnya untuk menggunakan dataset yang kita miliki agar bisa digunakan di KNIME Analytics. Nanti kita coba lihat example-nya. So, di sesi kali ini kita akan masuk ke scope bagaimana akses data di KNIME itu sendiri, seperti itu. Jadi, ketika teman-teman mau masukkan data, tuh teman-teman tahu nih caranya masukkan data itu seperti apa. Nanti aku akan kasih example-example-nya, gitu. Sehingga teman-teman bisa ikuti, seperti itu. Karena memang menurutku, accessibility dari KNIME itu cukup banyak. Mulai dari kayak data CSV, Excel, terus apa, JPEG gitu ya, terus apa lagi, data table, ataupun database, dan sebagainya tuh bisa teman-teman lakukan. Bahkan even teman-teman mau konekin ke Google Drive-nya teman-teman pun juga bisa di KNIME. Karena memang secara accessibility buat ke mana-mana tuh cukup oke di KNIME itu sendiri. Sehingga once teman-teman mau analitik secara apa ya, automate gitu ya, teman-teman bisa initiate di KNIME sendiri sehingga proses workflow-nya tuh bisa berjalan dengan sempurna. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Aku mengawali materi kali ini, kita akan mempelajari dari konsep KNIME itu sendiri. Kita review lagi deh, kita recall apa sih workflow dari KNIME itu sendiri. Sebenarnya kan di KNIME itu kan teman-teman ada yang namanya input, ya. Dan pada akhirnya inputan ini bisa teman-teman masukkan beberapa hal, mulai dari file yang ada di foldernya di lokal gitu ya, ataupun filenya itu ada di cloud, ataupun filenya itu ada di database. Nah, file-file tersebut bisa kita baca di dalam KNIME itu sendiri. Dan setelah kita udah baca, kita bisa melakukan proses analisis lah. Kayak misalkan kita mau filter gitu ya, terus nanti ntar keluar outputnya mau apa dan sebagainya, kita bisa atur seperti itu. So, di dalam konsep di inputan datanya di KNIME itu sendiri ada beberapa hal. Mulai dari kayak misalkan teman-teman punya file yang .data table gitu ya, atau .db gitu ya. .db itu juga bisa database. Terus PNG gitu ya, JPEG, CSV, TXT, SLSX, JSON, XML, dan seterusnya. Banyak banget. Nah, ini accessibility-nya kalau misalkan teman mencari, cari aja, ketik aja reader di sini, ya. Di sini ada beberapa hal nih, ada CSV reader, file reader, RF reader, model reader. Model reader kalau misalkan teman-teman mau bikin workflow machine learning, udah ada nih pickle-nya, gitu ya, model pickle-nya. Nah, itu bisa di-konekin juga di sini. Terus PMML reader, line reader, gitu ya, example data reader, Excel, dan seterusnya. Ini banyak banget. Bahkan teman-teman juga bisa connect di Google Sheet Reader. Tapi sebelum connect ke sini, kita harus kasih outnya dulu. Ya, kita ngasih izin buat akses Google Drive-nya kita. Itu, terus habis itu kita atur baca sheet yang mana dari Google Sheet-nya. Terus ada fix with file reader gitu ya. Ini kalau misalnya file TXT juga bisa. Terus complete format gitu ya. Kan ada yang formatnya tuh bukan yang akhiran yang ini aja, ada yang lain, itu juga bisa. Terus read image gitu ya, ada JPEG, PNG, dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahkan image di dalam tampilan workflow-nya pun bisa. Ataupun image-nya itu mau dibaca sebagai dataset. Kayak misalkan teman-teman mau bikin computer vision gitu ya. Computer vision. Nah, di computer vision-nya itu nanti kita harap
ada image gitu ya, ada gambar, misalnya ada gambar orang gitu ya. Nah, di gambar orang itu nanti kita dibaca sama model, terus nanti ntar outputnya apa? Apakah ini Budi, misalkan kita bikin training modelnya adalah memisahkan antara nama Budi dan Eko gitu ya. Nanti kita input beberapa foto Budi gitu ya. Teknik membaca dalam KNIME sendiri itu sebenarnya kan ketika teman-teman klik CSV Reader misalkan, itu kita ada memilih file path-nya. File path-nya itu di mana? Nah, file path itu adalah gimana caranya si KNIME itu ngebaca filenya teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita ini kan ada misalkan C.2 slash gitu ya. Atau misalkan teman-teman pakai macOS, langsung nama teman-teman, misalkan di sini kalau aku namanya Abel KRW gitu ya, misalkan di sini. Terus slash, terus misalkan datasetnya ada di mana, di data gitu ya. Di sini data slash dataset .csv misalkan kayak gini. Nah, kita perlu diidentifikasi nih filenya kita tuh ada di mana. Apakah ada di dalam environment-nya KNIME, ataupun kalau kita mau akses si KNIME itu di luar dari environment-nya. Itu kita bisa atur. Nah, bisa kita atur dari local file system. Jadi local file system tuh mulai dari C-nya dulu tuh kalau di Windows. Jadi mulai C-nya kita atur di manakah filenya gitu ya. Sampai teman-teman ketemu di posisi filenya di mana. Ataupun teman-teman bisa menggunakan relative file path gitu ya. Ini biasanya ada di workflow-nya nama file project-nya gitu ya, nama file project-nya, terus filenya di mana. Jadi ada relatif, ada yang local file system. Jadi beda ya. Kalau relatif itu kan posisi saat ini ada di mana, terus kita baca next-nya. Tapi kalau misalkan local file system itu baca dari awalnya banget gitu. Nah, di sesi kali ini kita akan coba eksplorasi dari penggunaan CSV, SPSS, dan SQLite. Namun aku mau disclaimer ke teman-teman, versi yang aku gunakan di KNIME sesi kali ini adalah 5.4.3 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda gitu ya, harap bisa disesuaikan gitu. Mungkin ada nama-nama library yang berbeda-beda gitu ya. Semakin update-nya semakin terkini gitu ya. Versinya berbeda. Harap disesuaikan nama-namanya, nama-nama node-nya yang dipakai gitu ya, gitu. Jadi karena takutnya ada yang berbeda. Oke, kita coba lihat explore dari KNIME itu sendiri. Mari kita coba eksplorasi KNIME sesi kali ini. Yuk. Oke, ini tampilan KNIME-nya kita. Yang sebelumnya kita kan di sesi pertama mengenal KNIME itu sendiri kan. Nah, biasanya kalau di sebelumnya tuh kita ngebaca filenya kayak gini. Jadi ada relative to current workflow gitu ya, terus kita baca, terus hasil kayak gini. Ya, kalau udah kita klik OK. Nah, nanti di sini ada raw filter gitu. Misalkan kita mau filter data, misalkan shift mode-nya sama dengan second class kita filter. Tuh. Terus nanti kita bisa ngebuat visualisasi di sini. Nah, visualisasinya juga kita bisa atur nih apa yang mau di show di teman-teman. Apakah segmen gitu ya, terus dihitungnya frekuensi atau gimana. Ini kalau ini kan hitungnya frekuensi nih, occurrence count gitu. Itu ntar nih jumlah yang segmennya. Jadi segmen antara consumer, corporate, dan home office itu ada berapa frekuensinya masing-masing. Nah, di sesi kali ini kita coba explore nih. Di bawah kita coba gunain CSV Reader, Excel Reader, dan SQLite gitu ya. Pertama kalau misalkan kita coba dari CSV Reader dulu. Di CSV Reader kita taruh nih node-nya, pindahin ke sini. Kita klik di gerigi-nya. Nanti kan akan nge-show kayak gini nih teman-teman. Once sudah ke pop up gitu ya. Kita pilih dulu relative to. Jadi aku milihnya current workflow. Karena kenapa aku milih current workflow? Seperti yang aku jelasin sebelumnya. Di home, di sini aku udah taruh dataset yang aku taruh buat exercise kali ini. Jadi aku nggak ada di luar dari environment-nya aplikasi local space-nya yang aku buat gitu. Jadi aku bikin di situ, di sini, terus aku baca di sini adalah relative to, terus current workflow. Nah, once udah itu aku tinggal klik terus
Nanti dia akan kebuka kayak gini, pilih yang YouTube Class, pilih yang ini, Sampel Superstore. Itu ya. Nanti, nah ini ada ini nih, dataset yang kita gunakan. Teman-teman bisa atur, apakah delimiternya adalah titik koma gitu ya, koma dan sebagainya. Ini bisa teman-teman atur, bisa auto detect. Jadi kalau misalnya auto detect, nanti dia akan lihat pemisah yang seharusnya seperti apa. Termasuk nanti kita juga bisa melakukan transforming datanya, kayak misalkan postal code harusnya jangan ini apa, misalkan jangan number tapi string. Nah, kita bisa atur nih. Nah, tipe data bisa kita sesuaikan. Terus kita di sini ada maksimum number kolomnya, ada berapa, terus sama limited datanya karena memang terbatas gitu ya. Terus ada limit row yang mau kita ambil. Terus kalau misalnya kita mau encode datanya, setnya itu punya tipe data tersendiri, kita juga bisa atur sampai 4 memory policy-nya gitu ya. Nah, waktu itu kita tinggal klik OK. Nah, terus kita run. Nanti ntar dataset kayak gini gitu ya. Ini yang selanjutnya nanti kita bisa sesuaikan untuk melakukan yang di atas nih ya, karena kita sesi hari ini adalah data akses, jadi kita nggak eksplorasi yang di atas, tapi kita lebih kayak gimana sih cara akses di dalam Knime itu sendiri. Oke, ini baru dari sisi CSV Reader. Kalau misalkan di Excel Reader, kita ambil Excel Reader sampai ke sini, klik datanya, sama kayak tadi, relative to, current workflow, terus kita search di sini, terus ambil yang ini, healthcare analysis dataset misalkan. Nah, kalau yang Excel itu kita bisa nentuin sheet mana yang mau kita pilih. Jadi kalau misalkan by name, aku bisa pilih data dictionary ataupun data. Kalau misalkan teman-teman di dalam satu Excel itu ada banyak sheet gitu ya, itu teman-teman bisa milih. Ataupun based on position. Teman-teman nggak ingat posisinya ada berapa, teman-teman bisa tulis di sini. Gitu ya. Karena di sini cuma 0 dan 1, ada 2 gitu, jadi 0 sama 1 aja. Sembari lihat di previewnya ya. Nah, di sini adalah file, sama aja sih. Kalau file konten kan semuanya. Kalau preview itu cuma sekitar 10.000 row ya. Terus once ini udah, kita kalau mau atur juga ini data areanya, kalau bisa diatur. Kalau kita mau skip yang row-nya kosong, kolomnya kosong dan sebagainya, itu kita mau skipin juga bisa. Masuk di atur lain sebagainya, transformation-nya misalkan ada beberapa kolom yang nggak mau kita pakai, itu pun juga bisa ya. Once sudah, kita tinggal klik OK. Nanti kita udah jalankan. Nah, ini dia akan ngebaca datanya. Cara gitu ya. Nih datanya kayak gini. Ada 17 kolom, ada 55.000 data. Ya, terus kalau di statistiknya kita mau lihat apakah ada duplicate atau enggak. Ini karena data banyak nih, agak lama di sini. Nah, di sini kita lihat nih, missing value-nya ada nggak? Semuanya nggak ada missing value ya. Unik semua. Yang paling unik paling banyak itu patient ID. Berarti kalau terlalu banyak nih bisa kita drop nih. Patient ID, dokter, itu bisa kita drop. Oke ya. Oke. Ini datanya. Kalau misalkan datanya Excel. Kalau misalkan dari database, bentuknya database, gimana caranya? Pertama, teman-teman bisa pakai SQLite. Biasanya aku pakai SQLite di sini. Oh ya, sebenarnya itu aku kasih nama dulu ya. Di sini cara membaca CSV biar ingat. Cara membaca Excel. Oke. Terus yang ini adalah membaca SQLite. Ini persiapkan DB-nya dulu. Database. Nah, once sudah, kita panggil yang klik gerigi lagi. Nah, di sini kita dialeknya pakai SQLite ya. Terus version yang digunakan drivernya yang latest saja. Nanti di pad-nya kita klik browse. Nanti kita pilih di sini gitu ya. Terus kita pilih SQL sakila.db, tapi format S ini kita ubah dulu. Nah, udah kita choose. Once sudah dibaca, kita klik OK gitu ya. Nah, habis itu kita pilih tabelnya kan. Kita pilih tabel DB
table. Nah, di table selector kita pilih table apa yang mau dipilih. Kan kalau SQL kan banyak nih. Kita query dulu, tapi sebelum itu kita jalankan dulu prosesnya. Nah, kita filter, select table apa yang mau kita pilih di sini. Di sini kan ada table atau mau view yang mau kita lihat. Misalkan mau lihat yang ini sales by firm kategori, kita klik OK. Oke. Terus kita mau lihat kan outputnya gimana, kita pakai DB Reader. Oke. Nah, ini kayak gitu. Jadi ada kategorinya, ada total salesnya. Nah, ini kan tipe datanya string kan, gitu ya. Oke. Nah, ini outputnya, output dari apa? Datanya kita yang kita miliki. Jadi kalau misalkan apa namanya, teman-teman mau konektivitas dari beberapa cara, tinggal drag and drop aja kan sebenarnya. CSV gimana, Excel gimana, dan SQLite seperti ini gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini, untuk bagaimana teman-teman bisa akses data di KNIME. Next session mungkin kita akan melakukan proses cleansing dan sebagainya, termasuk kayak tadi kan aku udah agak trigger nih ke teman-teman. Ini kan tipe datanya sering nih, harusnya kita ubah ke dalam bentuk integer kan. Nah, mari kita coba nanti eksplorasi di next session. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.